selamat malam, Kak Irul. Halo, selamat malam. Selamat malam juga untuk Halo. teman-teman yang sedang menyaksikan obrolan pejuang iklim malam ini. Kita masih menunggu pembicara dari IG Live malam ini, yaitu Mas Adi Reza Nugroho. Sebentar lagi kita akan mulai IG Live-nya. Nah, perkenalkan, teman-teman mungkin belum kenal dengan kami. Perkenalkan, saya Hairul dari tim Tempo Institute. Saya tidak sendiri di obrolan pejuang iklim kali ini. Saya juga ditemani oleh Salsa dari tim Tempo Institute juga. Nah, hari ini kita akan berbagi kisah dengan Mas Adi Reza Nugroho. Ia adalah CEO dan co-founder dari MyCotech. Kita lihat dulu Iya, apakah Mas betul. Adi sudah bergabung di obrolan kali ini. Halo Mas Adi, kalau ada mungkin bisa kirimkan permintaan untuk bergabung. Teman-teman, apa kabarnya nih? Lagi pandemi kayak gini, kegiatannya apa di rumah sekarang? Wih, rame banget nih teman-teman. Halo, halo. Oke deh. Nah, kita masih Sepertinya nunggu. Mas Adi masih belum bergabung di sini. Mungkin kita bisa cerita dulu nih, Kak, mengenai apa sih pejuang iklim yang diinisiasi oleh Tempo Institute. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini masih belum banyak yang tahu, pejuang iklim adalah upaya menghimpun kisah-kisah dari individu maupun kelompok yang berjuang untuk menyelamatkan alam dan lingkungan demi menangkal laju perubahan iklim. Jadi, kami berusaha untuk mengangkat kisah-kisah daripada orang atau kelompok yang inspiratif dalam berjuang demi lingkungan dan menangkal laju perubahan iklim. Kalau teman-teman ingin membaca kisahnya, teman-teman bisa follow IG pejuangiklim.id. Teman-teman juga bisa mengunjungi website Pejuang Iklim yang ada di pejuangiklim.id. Teman-teman di situ bisa membaca banyak kisah dari para pejuang iklim. Teman-teman juga bisa berbagi kisah di situ. Kalau teman-teman ada cerita ataupun punya kenalan yang inspiratif, yang kisahnya ingin teman-teman angkat ke dalam uh, website atau media sosial pejuang iklim, teman-teman bisa kirim cerita di situ. Oke deh. Kak, kayaknya gambar aku nggak jalan ya? Kayaknya. Iya, Oke, nggak apa-apa deh. Sambil nunggu sinyalnya stabil. Oke, aku mau nanya nih, teman-teman, apa yang udah dilakukan di saat PPKM ini? Ada yang bilang lagi mecak lele. Wah, enak nih makan malam-malam. Kak Irul, gimana kegiatannya? Oh, udah masuk nih Mas Adi. halo Mas Adi. Halo, halo semuanya. Oke, teman-teman, bersama kita sudah ada Mas Adi Reza Nugroho, CEO dan co-founder dari MyCotech. Nah, untuk obrolan atau diskusi kita malam ini nanti akan dipandu oleh Salsa. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar dulu mengenai diskusi kali ini. Jadi kita akan ngobrolin tentang anak muda dan bisnis sampah ramah lingkungan. Nah, mengapa kita akan ngobrolin itu? Kita akan mengangkat kisah dari Mas Adi Reza Nugroho ini terkait dengan eh, perusahaan rintisan yang dibuat oleh Mas Adi, yaitu MyCotech. Nah, apa sih MyCotech itu? Nah, MyCotech ini adalah sebuah perusahaan rintisan yang didirikan oleh sekelompok anak muda lulusan ITB dan Unpad untuk mengembangkan rekayasa bioteknologi untuk memproduksi bahan bangunan, panel komposit, dan kulit. Berawal dari upaya mengatasi limbah bekas media tanam jamur, mereka menemukan manfaat jamur, apa nih istilahnya mas, basidio Riset. Basidiomycota. Nah, mungkin nanti bakal dijelasin lebih lengkapnya sama Mas Adi. Sebagai bahan perekat untuk membuat bahan bangunan yang kuat dan tahan panas. Nah, pengembangan dari produk itu tidak hanya bahan bangunan, teman-teman. Mas Adi dan teman-temannya juga sudah mengembangkan produknya ini lebih luas. Ada juga sepatu, ada juga dompet, dan banyak produk lainnya. Nah, lebih jelas nanti teman-teman silakan stay tune terus di obrolan kali ini karena kita akan ngobrolin banyak hal tentang idenya berbisnis yang peduli ramah lingkungan,
kita juga akan mendengarkan kisah dari Mas Adi ini. Nah, teman-teman, selamat datang di obrolan pejuang iklim dengan tema anak muda dan bisnis ramah lingkungan. Oke, mungkin kita akan cerita-cerita dulu, Mas Adi. Mungkin bisa diceritakan awal mula Anda menemukan teknologi ini dan memanfaatkan limbah pertanian. Apa sih yang melatar belakangi itu? Iya, jadi kita udah melakukan ini sejak 2015, mengawali Mycotech ini. Terus juga kenapa alasannya kita membuat ini adalah sebenarnya Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan bioteknologi, terutama biomaterial. Karena kita tahu sendiri sebetulnya salah satu yang mempengaruhi atau menyumbang sangat besar kepada perubahan iklim ini adalah salah satu adalah dari material yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Berhubung yang kita develop ini adalah aplikasinya untuk material fashion dan building material gitu ya. Jadi dua hal ini sebetulnya sangat besar gitu. Sandang, pangan, papan. Nah, pangan, sandang itu kontribusinya besar, papan juga besar. Mungkin aku bisa cerita ya untuk dari sandang sendiri kali ya. Jadi kalau fashion industry itu setidaknya ada 21 miliar CO2, miliar ton CO2 setiap tahunnya yang dihasilkan dari industri fashion. 38%-nya itu berasal dari material production. Jadi kalau misalnya kita punya inovasi yang kira-kira bisa mengurangi emisi karbon dari material production ini, tentunya sangat signifikan dampaknya ke pemanasan global. Ditambah lagi, diperparah lagi, mungkin adalah produksi kulit gitu. Karena produksi kulit sendiri terbuat dari hewan, dan ternyata selama prosesnya sendiri itu juga menghasilkan emisi karbon yang tinggi, konsumsi air yang sangat besar, dan juga penggunaan lahan yang cukup besar. Dan ini juga aku juga baru tahu juga kalau ada beberapa company gitu ya yang memproduksi produk fashion dari kulit itu bukan dari numbuhin sapi hanya untuk kulitnya aja gitu. Jadi bukan byproduct, kulit itu bukan byproduct, tapi main product kayak gitu. Malah dagingnya yang byproduct. Dan udah satu sapi itu hanya biasanya kecil gitu ya, penggunaannya dari satu sapi itu. Nah makanya kita coba mendevelop teknologi ini. Nah mungkin kalau penasaran gitu ya kayak gimana sih produknya dan bendanya kayak gimana, itu salah satunya ini strap jam tangan ini yang aku pakai. Ini terbuat dari mycelium leather. Terus juga ada juga ini dompet yang ini udah kita develop sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, ini udah hampir mau tahun ketiga, dan sampai sekarang produk ini masih sangat oke gitu ya, dari segi durability-nya. Yang menarik adalah material ini terbuat dari jamur, dan nanti aku bisa ceritain lebih detail lagi. Tapi kalau dilihat dari performance sendiri, kalau misalnya aku gesek gini ya, there's no stretch mark, jadi nggak ada bekas gesekan juga. Terus kena air, kena hujan juga masih, kena keringat itu masih oke juga. Dia tidak seperti kertas gitu ya, kena air terus habis itu rusak gitu, enggak, sama sekali enggak. Dan ini adalah produk small leather goods yang kita develop, gitu sih. Jadi ada banyak lagi yang kita develop lainnya. Oke, kayaknya menarik banget kalau bicara tentang keunggulan produk ini yang banyak. Tapi saya sebenarnya penasaran, Mas, tentang awal kisahnya. Kenapa sih Mas itu memanfaatkan jamur misalnya? Kan mungkin ada produk-produk lain. Apakah Mas sendiri sudah berkecimpung dengan industri jamur ini cukup lama? Lalu apa yang melatar belakangi Mas ingin memanfaatkan ini? Atau dari mana sih ide untuk memanfaatkan jamur untuk produk-produk Mycotech ini? Iya, jadi awalnya memang kita develop usaha di bidang jamur ini sejak 2012 ya. Ya jualannya awalnya adalah
jamur sebagai makanan gitu konsumsi. Terus habis itu juga kita juga dulu dijual DIY mushroom kit namanya Grow Box juga. Jadi itu selama 3 tahun kita jualan, kita belajar banyak gitu apa itu jamur dan potensinya. Nah, karena waktu itu kita develop masih sedikit gitu ya, kita berlima developnya dengan co-founder yang salah satunya punya background dari biotechnology. Nah, biotechnology melihat dari sisi keilmuan dia, melihat jamur ternyata nggak cuma bisa sebagai makanan gitu. Jamur bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, semenjak itu kita 2015 mencoba menyisihkan sebagian profit untuk melakukan riset. Awalnya juga kita terinspirasi juga oleh salah satu buku gitu ya, namanya yang ditulis oleh Paul Stamets, nama bukunya Mycelium Running. Di situ menyebutkan gitu ya, subjudulnya menyebutkan Mushroom Can Save the World. Jadi jamur bisa menyelamatkan dunia gitu. Nah, kita sangat terinspirasi banget dengan buku itu. Di situ buku itu menyebutkan bahwa manfaat lain dari jamur selain sebagai makanan. Salah satunya remediasi, bioremediasi, atau misalnya ketika minyak tumpah di laut, itu ternyata bisa diabsorb atau diserap dengan teknologi jamur ini gitu ya. Dan kita waktu itu area yang kita ingin develop lebih awal itu adalah jamur sebagai aplikasi bangunan. Mengingat juga background aku sebagai arsitek dan di industri bangunan juga sangat dekat, sehingga awalnya adalah kita mendevelop itu. Awal yang kita develop itu juga kolaborasi dengan beberapa institusi penelitian ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri juga, World Class University juga, dan dari situ kita coba awalnya mengembangkan material untuk bangunan. Mungkin salah satu contohnya itu adalah ini juga adalah papan dari jamur. Ini adalah iterasi pertama dari teknologi yang kita develop. Jadi ini papan particle board yang ringan, terus habis itu juga dia tidak menggunakan resin sama sekali, tidak ada racunnya, dan ini cukup kuat juga gitu sebagai particle board. So, nah dari sini kita kembangkan, terus habis itu kita coba komersialisasi, dan inovasi terakhir adalah si kulit jamur ini yang aku pakai. Oke, menarik banget. Oke teman-teman, ini ceritanya menarik banget. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Di sini saya tidak sendiri, saya juga ada Salsa. Mungkin Salsa silakan ingin menambahkan. Suaraku masuk nggak sih sebenarnya? Kayaknya gambarku ini ya, gambarku nggak gerak ya. Ya, gambar tidak bergerak tapi suara masuk. Oke, udah kayak anggap aja seperti radio lah ya. Nah, aku mau nanya nih, Mas Adi. Nah, apa aja sih yang udah bisa diproduksi dengan rekayasa teknologi jamur ini selain tadi produk fashion, mungkin ada produk bahan bangunan kah atau apa nih? Iya, jadi yang aku sebutkan awal dari iterasi itu kita develop sebagai building material. Kita nyebutnya mycelium composite. Jadi ini disclaimer sedikit, kita tidak menggunakan jamur yang kita makan sehari-hari, tidak sama sekali gitu ya. Yang kayak bentuknya seperti payung, enggak gitu ya, enggak. Bukan kita ambil jamurnya terus kita cacah jadi bubur terus dicetak, enggak kayak gitu teknologinya, tapi kita mencoba memanfaatkan myceliumnya. Jadi mycelium itu sendiri mungkin yang cukup familiar kalau makan tempe, itu ada warna putihnya. Nah, warna putih yang muncul di permukaan itu disebutnya mycelium. Nah, mycelium ini itu dari jamur, dan kita bisa rekayasa ketebalannya dari mycelium ini untuk kita panen lebih lanjut lagi. Dan itu juga kuat juga sebagai perekat gitu. Nah, dari situlah kita kembangkan untuk bikin mycelium composite tahun 2017 dengan kampus ETH Zurich dan lab Future Cities Lab di Singapura. Itu kita mencoba menggantikan beton dan baja untuk
bangunan struktur rendah. Nah, dari situ kita melihat, wah ini potensial nih. Kita bikin struktur bangunan seperti pohon, kita sebutnya myco tree. Terus kita demonstrasikan itu di Korea Selatan. Seperti itu. Itu awal iterasinya. Oke. Nah, kalau Mas Adi nih lulusan ITB atau Unpad, aku pas baca di sini, ada sekelompok teman-teman dari ITB sama Unpad yang bikin Mycotech ini nih, ketemu sama teman-temannya di mana nih, Mas? Iya, semuanya teman kuliah, teman di komunitas juga. Waktu di kuliah di Bandung, terus habis itu ada juga co-founderku yang memang teman dari SD. Jadi kebetulan kita punya visi yang sama gitu ya, dan kita melakukan usaha itu sejak lulus. Jadi ceritanya cukup nekat gitu ya. Setelah lulus kita melakukan usaha gitu ya, berwirausaha sendiri. Cuma ya kita ngeliat ya ini momennya ya kapan lagi gitu kan, dan ternyata selama 9 tahun ke belakang gitu ya, kita masih kerja bareng alhamdulillahnya, dan masih mempunyai visi yang sama sih gitu. Kita ingin bikin satu usaha gitu ya, yang nggak cuma fokusnya nyari profit gitu, tapi mungkin nggak sih dari bisnis ini juga tetap ngasilin dampak gitu. Jadi seiring bisnisnya berkembang, tentunya dampaknya juga ikut berkembang gitu. Dampaknya semakin meluas. Itu cita-citanya sih, gitu. Oke, keren banget nih. Berarti mulia banget ya cerita tentang Mas Adi dan teman-teman melahirkan Mycotech ini. Sebenarnya saya ingin lagi itu menggali apa sih keresahan yang melatar belakangi Mas dan teman-teman melahirkan Mycotech ini. Karena kan nggak kebayang banget ya dari jamur terus bisa dimanfaatkan gitu. Ternyata untuk produk-produk yang lain selama ini kan ya jarang gitu. Apalagi bioteknologi ini cukup sulit lah dipahami oleh masyarakat. Nah, apa sih yang melatar belakangi keresahan Mas Adi dan teman-teman ini melahirkan Mycotech? Mungkin bisa diceritakan juga awalnya itu apakah ada dukungan dari lingkungan sekitar Mas terhadap riset ini? Tadi kan lumayan panjang juga Mas Adi ceritanya tuh. Nah, dukungan dari baik itu lingkungan kampus atau pemerintah ataupun yang lain gimana sih, Mas? Iya, jadi ada beberapa latar sih yang memulai ya, menginspirasi kita untuk bisa memulai ini. Jadi sebelum aku terjun gitu ya, sebelum lulus kuliah sempat di magang gitu ya, di biro arsitek, terus habis itu ditempatkan di desa, nama desanya Wairebo. Nah, di situ kita belajar banget, ternyata arsitektur di Indonesia itu bisa loh, rumah itu bahan bangunannya itu dari limbah pertanian, dan itu usianya cukup panjang gitu, bisa puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Dari situ aku terinspirasi sih bahwa ternyata dari limbah pertanian aja gitu ya, itu bisa loh jadi bangunan. Gimana kalau kita bisa modernisasikan itu, dikembangkan lagi teknologi, yang mengingat Indonesia juga punya banyak biodiversifikasi, punya banyak limbah pertanian juga yang tidak termanfaatkan. Nah, sejak itulah kita mencoba gitu ya. Nah, kita nyari apa sih agricultural base bisnis yang kira-kira sangat mudah gitu diaplikasikan gitu ya. Nah, ternyata kita ngeliat jamur, dan waktu itu kesempatannya memang ada salah satu co-founder yang punya usaha jamur yang sudah tidak terpakai gitu, fasilitas yang tidak terpakai. Nah, kita coba utilisasi lagi gitu. Jadi itu awalnya kenapa kita bisa mulai jamur, dan ternyata jamur sendiri itu kita lihat tumbuh di mana-mana, bisa tumbuh di berbagai ekosistem kota, hutan, di pantai, di mana-mana itu bisa tumbuh. Bahkan di kita di manusia aja bisa tumbuh gitu kan. Jadi kita lihat sangat versatile dan punya potensi yang banyak. Nah, mengingat awal mula gitu ya perjalanan, memang
sedikit challenging gitu ya, terutama ketika kita mengembangkan teknologi ini. Ada beberapa hal gitu ya. Pertama, mungkin di Indonesia sangat tidak familiar gitu ya dengan apa namanya, riset-riset inovasi seperti ini. Dan kebanyakan juga gitu ya, ketika melakukan usaha itu biasanya teknologi itu memang masih sangat sedikit lah yang menggunakan teknologi. Jadi kita ngelihat agak sedikit challenging, tapi kita alhamdulillah dapat support dari beberapa institusi seperti kayak misalnya dari Kementerian Riset dan Teknologi, terus habis itu juga dari kampus juga membantu untuk inkubasi bisnisnya. Dan nggak cuma dari Indonesia juga gitu, ternyata dari luar pun juga kita mendapat bantuan juga dari institusi perbankan gitu ya, CSR, dan itu perusahaannya nggak cuma di Indonesia, berbasis di Indonesia, tapi juga di luar sana. Jadi kita ngelihat di era internet kayak gini, itu semakin gampang sebetulnya untuk kita mengambil pendanaan dari nggak cuma dari Indonesia gitu. Asal kita ngelihat solusi yang kita tawarkan ini memang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang nggak cuma di Indonesia ya. Aku rasa itu kita tap tuh beberapa sumber pendanaan dari luar negeri juga kayak gitu. Keren banget nih. Nah, aku mau nanya nih Mas, kalau produk-produknya Mycotech sendiri kan banyak nih, itu tuh udah, kalau sejauh ini udah dipasarin kemana aja, dan ada nggak sih produk yang udah nembus pasar ekspor? Oke. Ya, pertanyaan menarik. Jadi ketika kita develop, memang kita nggak semerta-merta kayak, wah ini keren ya dari kulit jamur, terus habis itu kita langsung bikin banyak dan jual gitu. Awal-awal ya 3 tahun belakang ini memang fokus kita adalah di validasi market. Jadi kita make sure banget bahwa benda ini ada yang beli gitu. Benda ini menyelesaikan permasalahan orang. Memang kita awalnya itu memulainya dari piloting dengan small medium brand dulu. Jadi misalnya contoh ketika kita bikin strap jam ini gitu ya, itu kira-kira apa sih yang bisa, apakah benar ini menyelesaikan permasalahan mereka gitu. Dan ternyata setelah kita melakukan deep dive gitu ya, problemnya brand-brand lokal ini bisa ngasilin produk tuh bagus-bagus gitu. Sayangnya untuk yang basisnya kulit, mereka agak sedikit sulit ketika menyasar ekspor. Problemnya adalah karena beberapa negara itu melarang penggunaan kulit dari Indonesia, karena ternyata kulit dari Indonesia itu prosesnya masih tidak ramah lingkungan. Misalnya ketika mereka melakukan pewarnaan, proses tanning, penyamakan, itu masih menggunakan kimia yang berbahaya gitu, seperti kromium, heavy metals, dan itu biasanya proses di home industry itu tidak punya yang namanya IPAL, dan itu membuat beberapa negara melarang gitu penggunaan dari Indonesia. Maka dari itu kita ketika kerjasama dengan brand, mereka dengan mudah gitu langsung dapat order dari luar. Bahkan kita launching pertama itu melalui Kickstarter campaign, platform crowdfunding gitu ya. Dan itu ternyata kita sukses dalam 3 bulan ada 100 pembeli dari 16 negara selain Indonesia. Jadi kita ngelihat ini brand-brand bisa sebetulnya untuk go global dan juga go green gitu di hal yang berbarengan. Oke. Kayaknya masih dikit deh, Mas Irul suaranya. Lupa. Ya, saya jadi penasaran sebenarnya. Mas kan sudah bahkan produk-produknya sudah diekspor sebenarnya.
bagaimana sih penerimaan publik terhadap produk-produknya Mas itu? Apakah sebenarnya orang sudah aware dengan produk jamur itu untuk ya produk yang biasanya ya produk-produk yang tidak ramah lingkungan gitu? Apakah publik itu sudah aware dengan eh, produk yang Mas buat itu? Oke. Terlebih di Indonesia ya? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat, waktu kita launching di awal, kita kira Indonesia masih rendah nih gitu. Ternyata hasilnya beda jauh gitu. Hampir dari beberapa pembelinya itu 50% dari Indonesia. Dan saat itu kita lihat platform Kickstarter ini belum umum di Indonesia gitu. Apalagi saat itu agak pembayarannya masih sedikit sulit gitu ya, masih pakai kartu kredit atau beberapa debit yang bisa pembayaran internasional atau online gitu. Jadi kita lihat antusiasnya ada. Jadi Indonesia sendiri, konsumen di Indonesia sendiri, udah mulai ada kesadaran. Meskipun memang masih sedikit ya, masih niche gitu. Tapi menurut aku sih nggak masalah gitu. Karena kedepannya kalau aku lihat trennya, memang orang-orang mulai lebih peduli sih terhadap hal-hal seperti ini. Jadi kayak di luar negeri sendiri juga generasi yang lebih muda itu ternyata lebih aware gitu. Nah di Indonesia kita lihat sudah mulai ada. Sebetulnya yang problem adalah mereka nggak punya option aja, terus habis itu mungkin juga masih price sensitive. Kalau harganya tinggi masih ini gitu ya. Kita juga sebetulnya untuk memproduksi benda ini juga nggak terlalu mahal banget gitu ya. Kita bisa menyamai gitu ya harga kulit, meskipun produksi kita masih rendah gitu. Jadi kita ngebayangin kalau misalnya produksi kita makin besar lagi ke depannya, tentunya kita makin lebih cepat membawa harga ini makin turun. Nah, kalau di Bill Gates itu dia punya tools gitu ya, ngukur namanya green premium. Jadi dia membandingkan, oke, misalnya saya pakai mobil listrik sama mobil bahan bakar bensin. Kira-kira berapa mahal sih untuk kita bisa mengeliminasi emisi buang gitu ya dari mobil bensin ini. Nah, biasanya kalau electric vehicle itu harganya 2 kali dari harga mobil bensin. Nah, kita coba ngikutin itu juga. Berapa sih kalau kita compare gitu ya dengan harga kulit biasa, ternyata kita harganya cuma beda 5% gitu ya. Bahkan di saat beberapa kulit harganya sama gitu. Padahal kita produksinya masih sangat sedikit. Jadi kita lihat di Indonesia masih belum ada opsinya, belum banyak opsinya, dan biasanya kalaupun ada masih mahal. Tapi kalau aku lihat ke depannya makin banyak opsinya, dan harganya pun makin terjangkau. Oke, nah berhubung tadi soal produk nih, kayaknya teman-teman banyak yang tertarik juga. Katanya ada yang nanya, Mas, untuk produknya itu bisa di custom nggak dengan bahan jamur atau udah ada modelnya sendiri nih? Cukup customizable. Jadi kita bisa terserah mau dibentuk apa aja. Kita mungkin saat ini masih terbatas dari segi ukuran. Terus yang kedua juga mungkin yang kita sarankan small leather goods seperti jam tangan atau dompet atau bahkan sepatu itu masih bisa gitu ya. Terus untuk colornya sendiri kita menggunakan natural dye juga prosesnya saat ini. Karena natural dye itu masih masih tidak umum gitu ya. Jadi opsi warnanya masih sangat terbatas, hanya ada hitam dan coklat. Tapi sebetulnya itu sudah cukup untuk bisa menyamai produk kulit pada umumnya, karena produk kulit pada umumnya warna favorit itu hitam dan coklat. Oke deh, nih selanjutnya ada pertanyaan juga, mungkin aku sederhanain kali ya pertanyaannya. Nah, kalau untuk teman-teman Mycotek sendiri dalam pembuatan produknya itu tuh ngikutin sama
modelnya mungkin ya, lebih kayak ke model atau bentuknya itu ngikutin sama pasar sekarang nggak kayak ngikutin tren gitu mas. Iya, betul. Maksudnya itu sesuai dengan brand ya. Jadi kalau brand maunya apa, ya kita ikutin. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat Instagram kita, minggu lalu itu kita join Paris Fashion Week, kerjasama dengan brand Jepang, namanya Doblet, prize LVMH, prize winning apa namanya brand designer. Nah mereka bikin tuh 8 artikel, 8 produk dari mycelium leather ini, kulit jamur ini. Dan mereka bikin yang namanya jaket kulit gitu, jaket kulit, sepatu. Jadi bisa sesuai dengan kreatif. Jadi sangat-sangat customizable. Oke, keren banget nih. Aku mau minta ini mungkin ya, mau minta saran kalau dari Mas Adi sendiri buat anak muda yang mau mulai bisnis yang ramah lingkungan atau yang sustain itu kan kayak aduh ribet banget tuh, kayak banyak banget yang dipikirin. Nah, ada tipsnya nggak untuk anak muda yang mau mulai terjun ke sana, Mas? Oke, ya sebetulnya ada beberapa advantage ya di Indonesia itu. Pertama, satu, masalah lingkungan itu sangat besar di Indonesia dan tidak banyak yang melakukan pendalaman di situ. Jadi sebetulnya itu peluang. Di mana ada masalah pasti ada peluang di situ. Terus yang kedua adalah sebetulnya kita bisa start small dulu gitu ya. Aku juga waktu ngelakuin ini juga usaha ya pelan lah gitu, nggak apa namanya, nggak langsung besar gitu kan. Jadi pelan-pelan. Bahkan aku dulu sama teman-teman sebelum ngeriset gitu ya, kan kita nggak punya fasilitas ya. Fasilitas dari mana? Di kampus juga waktu itu juga nggak, ya udah penuh juga lah gitu fasilitas dengan mahasiswa. Jadi kita nggak bisa gitu akses. Jadi yang kita lakukan ya pakai dapur gitu, dapur minjam panci orang tua gitu ya, sampai rusak gitu. Tapi dari situ sebetulnya udah bisa kita untuk setidaknya memulai. Dari situ ketika kita udah mulai, nah ini keuntungannya lagi di dunia yang sudah terkoneksi ini dengan internet, itu banyak banget yang namanya grant atau kompetisi yang mereka mengencourage untuk orang-orang memberikan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan iklim gitu. Nah itu ikutan aja, itu gratis gitu. Kasarnya adalah kita bisa memvalidasi ide kita di situ. Kalau misalnya di kompetisi itu bisa apa ya, bisa menang atau at least masuk berapa besar aja, sebenarnya itu udah tervalidasi ya. Dan dari situ setelah kita ikutan kompetisi, coba manfaatkan aja di situ networknya. Terus habis itu manfaatkan juga kalau misalnya dapat pendanaan itu untuk pengembangan yang selanjutnya. Jadi kita sangat apa ya, memulai usaha di bidang ini itu advantage-nya banyak banget. Sedikit spoiler gitu ya, waktu di Climate Week di New York tahun 2000 ya 2 tahun yang lalu gitu ya, itu tuh ada perkumpulan Impact Fund. Impact Fund itu orang yang mempunyai dana untuk menginvest di apa ya, usaha yang punya dampak antara lingkungan atau sosial. Nah itu ticket size-nya cukup besar gitu. Maksudnya mereka sekali invest tuh nggak receh gitu. Investnya tuh ratusan juta dolar gitu, jutaan dolar gitu. Jadi dan syaratnya cuma satu, ada nggak impact dari perusahaan kalian gitu. Syaratnya cukup simple. Nah jadi dan itu belum banyak yang bisa apa ya, mengakses dana itu. Alasannya satu, ya nggak ada, nggak ada ya. Berarti saingannya masih sedikit banget ya Mas di industri pengembangan produk ini. Betul. Berarti yang jadi pertanyaan saya tadi kan Mas itu udah pameran ke Amerika dan yang lain-lain. Sebenarnya dukungan pemerintah Indonesia ke pengembangan produk Mas sendiri gimana Mas? Oke, dukungan dari Indonesia aku bilang ada,
Cuma memang tidak semaksimal apa ya negara-negara lain lah ya. Ada tapi masih sedikit. Sebagai contoh mungkin kalau di kita yang udah ada itu memang pembinaan atau pendanaan untuk riset, tapi belum ada yang sampai fokusnya di lingkungan, itu memang belum ada. Terus juga yang kedua, kalau dari ya belum ada regulasi yang memang mendukung gitu ya. Jadi kasarnya kalau dibilang ya ketika kita menawarkan sebuah solusi, saingannya itu adalah apa ya teknologi yang udah existing. Misal contoh ketika ngomongin plastik gitu ya plastik itu kan udah murah banget dan skalanya besar. Ketika orang punya inovasi yang bisa mungkin mengurangi konsumsi plastik, pasti dia akan berjuangnya tuh mati-matian gitu untuk mengalahkan plastik ini. Jadi kita lihat sih apa namanya semakin banyak entrepreneur gitu ya yang melakukan usaha di bidang ini, tentu aku rasa juga semakin banyak dukungan pemerintah. Dan negara-negara saat ini itu mulai berlomba-lomba ke sana gitu. Aku baca buku Bill Gates yang How to Avoid Climate Change, juga dia bilang gitu. 10 tahun lagi negara yang bisa menjadi apa ya istilahnya adidaya ke depannya itu negara yang bisa nurture atau mengembangkan usaha-usaha atau wirausaha di bidang lingkungan gitu. Nah sayangnya ini cuma bisa terjadi dengan di negara yang mungkin kapitalnya lebih besar gitu. Tapi aku rasa kita nggak usah berkecil hati. Menurut aku di sini juga potensinya banyak. Kayak aku tadi mention, kita punya natural resource yang cukup besar gitu ya. Nah itu masih belum termanfaatkan dengan baik, terutama yang terbarukan gitu. Jadi aku lihat sih sangat-sangat potensi ya untuk anak bangsa ini mengembangkan teknologi di bidang ini. Oke, pas banget nih Mas Adi, ada yang nanya dari salah satu followers kita. Nah, Mas katanya Mycotech nerima kolaborasi nggak katanya dari anak-anak di daerah katanya. Mungkin kalau iya bentuk kolaborasinya apa? Oke. Kita sangat terbuka sih untuk kolaborasi. Memang ada beberapa hal ya yang aktivitas yang bisa dikolaborasikan gitu. Yang kalau misalnya untuk di daerah mungkin kita belum punya program yang spesifik gitu ya. Tapi sebetulnya kita terbuka banget buat misalnya aku juga pernah juga ngasih mentoring juga gitu ya untuk anak-anak yang di daerah untuk lakuin misalnya mereka punya ide usaha atau apa gitu ya. Aku sangat terbuka untuk itu gitu ya. Terus juga kalau aku lihat juga di daerah juga sebetulnya potensinya juga besar, memang aksesnya masih sangat minim, akses informasinya. Jadi setidaknya ya aku sangat terbuka sih untuk melakukan komunikasi gitu ya. Jadi kita yang ya sama gitu informasi, bahkan aku juga bisa belajar juga dari mereka, karena aku juga sebagai contoh gitu ya untuk usaha jamur aku malah juga belajar banyak ketika aku waktu itu ke daerah Sulawesi. Nah itu bukan di kota besar gitu ya, di Makassar, tapi di kabupaten gitu ya. Nah itu di sana usaha jamurnya itu menarik gitu. Mereka menerapkan urban farming sesungguhnya, yaitu adalah menumbuhkan jamur di rumah. Jadi mereka itu rumahnya biasanya 2 tingkat gitu ya, rumah panggung. Nah di bawahnya itu kan kosong. Nah itu dimanfaatkan untuk budidaya jamur gitu. Dan aku lihat ada satu orang yang sukses, terus habis itu satu kampung itu juga ikutan gitu untuk budidaya jamur juga di situ. Jadi aku lihat banyak ide-ide menarik dari munculnya malah dari daerah gitu ya, dan aku sangat terinspirasi malah. Nah, mungkin ada juga nih
dari aku pribadi kali aku mau nanya ke Mas Adi yang sudah berhasil mengeksekusi idenya gitu Mas. Kalau dari Mas Adi sendiri apa sih tips Mas Adi kalau misalkan kita punya ide gitu tuh, kita punya sesuatu gitu, gimana sih cara ngeksekusinya supaya ide kita tuh menjadi sesuatu gitu tuh? Apakah konsistensi ataukah apa nih Mas Adi? Iya, paling ya aku juga nggak nyangka sih sampai ke posisi yang sekarang gitu. Maksudnya nggak nyangka tuh contoh ya kayak dari jamur itu bisa aku jadiin dompet kayak gini tuh aku masih nggak percaya. Sampai detik ini pun aku masih nggak percaya gitu. Kayak oh ternyata bisa ya dan aku pakai sehari-hari dan nggak rusak-rusak gitu ya. Jadi aku lihat wah gimana ya sampai bisa sampai ke poin ini. Ya kuncinya mungkin di apa ya, nggak usah jauh-jauh kali ya, maksudnya oke, kita punya visi gitu ya, tapi kita coba set goal dikecilin aja gitu. Jadi misalnya oke, goal 1 adalah berhasil bikin produknya gitu, terus yang kedua adalah berhasil jualinnya. Ketiga coba diperbanyak. Jadi pelan-pelan aja gitu. Toh juga nanti seiring jalan gitu pasti banyak orang-orang yang support gitu. Dan aku juga ngerasa kita bisa sampai ke sini juga nggak sendiri gitu ya. Ini collective effort yang dibantu banyak pihak gitu. Dari timnya, terus dari pihak eksternal, itu banyak banget gitu. Bahkan kita juga dibantu juga oleh para petani gitu ya, untuk mensuplai bahan baku kita. Dan itu kita sangat berterima kasih banget sih gitu, dari support yang ada ini. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari pendengar kita. Tantangan terberat dalam menjalankan bisnis yang bergerak di bidang lingkungan. Tadi kan Mas sudah menyebutkan ada regulasi, ada dukungan pemerintah. Ada lagi nggak sih sebenarnya tantangan terberat dalam mengembangkan produk ini? Apalagi yang berbasis lingkungan ya? Oke. Tantangan terberatnya ya. Seharusnya sih kalau aku sih pengennya bikin mindset kalau di bidang lingkungan malah justru jadi nggak berat gitu, malah dimuluskan jalannya gitu. Cita-citanya gitu ya. Malah justru kalau usaha yang tidak mempunyai dampak lingkungan dan sosial malah dipersulit. Nah itu aku pengennya kayak gitu di masa depan. Jadi ya kalau lihat sih ya mungkin satu hal adalah tergantung industri juga. Cuma memang biasanya industri yang seperti ini itu memang iterasinya atau proses development-nya cukup membutuhkan waktu gitu ya. Jadi selama prosesnya itu memang ya harus ada bahan bakarnya terus gitu. Nah, kalau aku bahan bakarnya itu ada dua gitu yang bisa memotivasi. Yang pertama adalah uang yang cukup gitu. Karena uang perusahaan ya kantong perusahaan adalah kantongku juga. Jadi kalau udah kantongnya tipis mungkin agak mikir-mikir gitu. Jadi make sure kita punya uang yang cukup, dan uang yang cukup ini juga bisa memperpanjang umur perusahaan. Terus yang kedua itu adalah ya ketika kita berhasil gitu mendevelop produk gitu ya, terus habis itu punya pas ketika mengkolek feedback dari customer, nah dan ketika ada good feedback gitu ya, nah itu tuh juga motivasi juga gitu. Jadi ya dua hal itu sih yang bisa ini apa namanya jadi bahan bakar ketika ada challenge. Oke, nih ada dari Nafis nih katanya keren. Sampai aku jadiin buat tugas campaign kuliah, kayaknya emang keren banget nih. Wah, cool. Mas, kalau produknya kan tadi banyak dijualnya dari B2B berarti ya, buat brand-brand gitu ya. Kalau untuk dijual retail gitu, kapan Mas kira-kira? Oke,
Iya, jadi kita juga ada web store juga gitu ya, yang bisa dibeli. Memang belum ada di e-commerce gitu ya, kita memang belum. Alasannya simple karena barangnya cepet banget habisnya gitu ya. Mungkin lebih bukan barangnya cepat habis sih, tapi kita produksi masih sedikit banget gitu ya. Jadi kapasitas produksi kita masih ongoing untuk terus di, dikembangkan, diperbanyak lagi gitu ya. Dan kita juga nggak expect juga gitu ketika launch gini ternyata diminati, terus habis itu produksi produk ya pabrik kita itu full sampai berapa 2027 gitu kalau misalnya kita nggak nambahin ya kapasitas produksi, karena memang itu cuma didesain untuk piloting atau prototyping gitu ya. Jadi kita lihat soon bakal di launch di retail. Jadi kita juga ada kolaborasi juga dengan dua brand lokal di Indonesia. Salah satunya adalah Hijack Sandals dan Pala Nusantara. Itu adalah salah satu kolaborasi kita dengan small medium brand, terutama di kondisi ya pandemi ini gitu ya, karena industri fashion selama pandemi itu sangat terdampak banget gitu. Dan harapannya adalah dengan adanya ini gitu ya, kolaborasi ini kita bisa naikin lagi, karena udah kita coba gitu ya, tes jual di Jepang dan ternyata market di Jepang responnya positif, mereka ingin beli lagi gitu ya. Jadi soon akan segera launch. Oke, keren banget. Kayaknya bakal limited edition nih. Berarti cepet Kita banget harus habis ikut ya? campur. Iya. Berarti gimana Mas caranya kalau ada calon pembeli misalnya yang sudah pengen banget beli produk dari Mycotek ini, gimana caranya biar dia bisa dapat gitu? Apakah misalnya mengikuti akun Instagramnya, biar cepet update, atau sering-sering kunjungi websitenya, atau gimana Mas? Iya, iya. Kalau untuk kita ya ada di Instagram gitu ya, kita selalu update sih kalau ada perkembangan gitu ya. Jadi stay tune aja di situ gitu ya kalau yang interest banget. Ya harapannya sih ke depan semakin meningkat kapasitas produksinya. Terus habis itu juga kita bisa deliver ya. Oh rasanya pingin gitu. Dompet ini ada di Salsa, ada di Hyrule juga gitu. Dan di komen sendiri deh, gimana tuh? Kayak gitu sih, cita-citanya. Oke, kalau teman-teman mau beli produknya langsung, silakan di-follow akunnya, ada di situ yang berpartisipasi sekarang ini. Di atas Silakan gitu Salsa. ya, udah bisa Iya, di atas silakan gitu. diklik aja. Nah, udah nggak kerasa nih Kak, kita ngobrol udah 50 menit. Beneran nggak berasa. Nah, mungkin sebagai penutup terakhirnya, apa sih harapan dari teman-teman Mycotek untuk kedepannya nih? Oke. Iya, jadi ke depannya ya aku aware banget gitu ya ketika pandemi ini agak ya challenging banget lah gitu. Kita alhamdulillah selama pandemi masih menerima apa namanya inquiries order gitu ya, banyak brand yang interest dan ke kita gitu ya. Jadi itu jadi motivasi kita juga untuk bisa melalui pandemi ini gitu. Dan kedepannya sih semakin apa ya, pandemi ini bisa jadi momen buat kita semua, terutama mungkin para industri fashion gitu ya, karena industri fashion udah terlalu lama memberikan kontribusi buruk ke lingkungan dan kita nggak sadar sama sekali. Dan harapannya ini bisa jadi momen untuk kita nggak back to business as usual gitu. Kita senang banget ketika mendengar brand-brand di luar sana interest dan invest gitu di teknologi seperti ini. Jadi mereka mulai mengadopsi juga teknologi ini ke produk mereka gitu ya. Harapannya adalah ke depan ketika pandemi ini mulai berakhir, mereka bisa open lagi store-nya, mereka bisa memunculkan inovasi baru, inovasi produk pandemi, yaitu adalah upaya
mengurangi dampak lingkungan. Itu sih. Jadi aku harap produk ini bisa banyak diserap oleh brand dan tentunya konsumen juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, keren. Kayaknya bisa nih Kak. Nextnya selain sama pejuang iklim, kita bisa kolaborasi sama Tempo Institute, bikin webinar-webinar dan kelas-kelas. Boleh banget. Sangat bisa dong. Tentunya tantangan bagi kita adalah semakin banyak orang-orang kayak Mas Adi ini, tentu dampak lingkungan akan semakin besar, tentunya. Karena persoalan iklim ini tidak simpel ya, seperti yang Mas Adi bilang tadi. Kalau semakin banyak orang yang peduli dengan lingkungan, justru semakin baik ya, Mas. Betul. Yep. Oke. Kalau dari aku pertanyaannya udah selesai. Semoga nanti kita bisa kerjasama Tempo Institute, kita bisa bikin memperluas pendidikan tentang gimana sih cara bikin bisnis yang lebih sustain. Aku kembali ke Hairul. Terima kasih mungkin Mas dari Mas Adi sendiri ada nggak mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan yang belum kami tanyakan mungkin ya, yang ingin Mas Adi sampaikan kepada para pendengar kita malam ini? Ya udah sih paling itu aja gitu ya. Aku paling ya yang bisa disampaikan adalah ya selama pandemi ya semoga kita masih bisa terus survive gitu ya. Dan aku ngerasain banget adanya inovasi ini gitu ya, ternyata juga malah bisa menyelamatkan kita juga gitu. At least setidaknya membuat kita bisa bertahan lah gitu, karena dan aku rasa bagi teman-teman juga semoga bisa dapat inspirasi dari acara malam ini gitu ya, dan mungkin bisa juga mulai mempunyai ide yang juga bisa nanti kedepannya bisa kontribusi ke banyak orang. Oke, terima kasih Mas Adi. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah menyaksikan obrolan pejuang iklim kali ini. Untuk yang ingin lebih tahu tentang Mycotek, silakan di follow saja akun Instagramnya. Di mana Mas? Atau websitenya atau apapun itu, silakan dipromosikan. Iya, bisa join atau follow di mycl.bio. Websitenya juga www.mycl.bio. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman segera di-follow akun itu karena bermanfaat banget, banyak produk-produk yang inspiratif yang sudah dipasarkan di sana. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan obrolan pejuang iklim malam ini. Nantikan obrolan pejuang iklim berikutnya. Jangan lupa teman-teman follow juga akun Pejuang Iklim dan Tempo Institute. Silakan kunjungi website kami di pejuangiklim.id. Teman-teman di sana bisa membaca berbagai cerita inspiratif tentang pejuang lingkungan. Sudah banyak sekali di sana. Dan teman-teman bisa mengirim cerita dari yang menarik tentang tokoh pejuang iklim. Silakan kirim ceritanya di website tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri obrolan kita kali ini. Saya Hairul Salsa dan Mas Adi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di obrolan pejuang iklim berikutnya. Dadah, teman-teman. Selamat malam, menjaga kesehatan selalu. Terima kasih semuanya.